Coba lu jujur sama diri lu sendiri, seberapa sering lu kalah sama dorongan nafsu lu sendiri. Baru aja lu mau fokus kerja atau belajar atau mengasah skill baru, ada konten vulgar lewat di sosmed lu. Mata lu langsung melotot, otak lu langsung ketarik, dan lu buang waktu sejam cuma buat nge-scrolling hal gak penting, hal gak jelas, hal tidak bermanfaat. Atau lebih parahnya, lu nggak bisa menahan impuls diri lu sendiri sampai lu membuang energi vital lu di kamar sendirian cuma demi kenikmatan palsu 5 detik. Kalau lu nggak bisa mengendalikan nafsu lu, dengerin gua baik-baik bro. Lu bukan lagi pria yang memegang kendali atas hidupnya. Lu cuma hewan yang dikendalikan insting primitif diri lu sendiri. Pria yang nggak bisa mengendalikan nafsunya sendiri adalah pria yang paling gampang dihancurkan. Lu bakal gampang dimanipulasi. Fokus lu bakal hancur. Wibawa lu sebagai pria bakal menguap gitu aja. Welcome back Gentleman Speak bareng gua. Hari ini kita bakal membongkar kenapa menjadi budak nafsu itu bakalan menghancurkan masa depan lu. Gimana dampaknya ke fisik dan mental lu, serta cara menguasai konsep sexual transmutation, mengubah energi dorongan seksual menjadi karya, kekuatan, dan keberhasilan nyata. Kenapa sih cowok zaman sekarang itu makin susah menahan impuls nafsunya dibanding generasi terdahulu? Ada 3 alasan utama yang menghancurkan otak manusia modern. Yang pertama, industri hiburan dan medsos dijual dengan seks. Layar HP lu dirancang khusus untuk memicu dopamin lu lewat konten-konten sensual. Sosmed tahu persis bahwa otak pria itu bakalan langsung stop kalau melihat video yang emang menarik nafsunya. Lu dicekoki visual seks setiap detiknya tanpa lu sadari. Bikin sensor rangsangan lu itu jadi kebal dan kecanduan. Kedua, pelarian dari stres dan kegagalan. Saat lu lagi stres gara-gara pekerjaan, krisis finansial, atau bahkan kesepian, otak lu bakalan nyari cara paling gampang, paling instan untuk merasa nyaman. Dan cara yang paling gampang itu adalah menyerah pada nafsu. Lu menjadikan nafsu itu sebagai obat bius sementara buat meluapkan realita hidup lu yang lagi menyedihkan. Ketiga, kurangnya tujuan hidup yang lebih besar. Pria yang gak punya cita-cita besar, gak punya target harian, dan gak punya keinginan untuk menjadi pria yang luar biasa untuk dirinya sendiri. Pria yang gak punya cita-cita besar dan ambisi setiap harinya, pria yang bakal gampang menyerahkan waktunya untuk hal-hal impulsif. Saat lu gak punya misi untuk dikejar, otak lu bakal nyari pelampiasan yang paling murah. Gue mau lu sadar bahaya nyatanya ketika lu membiarkan hidup lu dikuasai oleh nafsu yang tidak terbatas atau tidak ada batasnya, lu lagi menghancurkan diri lu sendiri melalui 3 hal ini. Pertama, kehilangan aura maskulin dan karisma lu. Orang lain terutama cewek bisa merasakan aura pria yang tidak punya kontrol. Pria yang isi pikirannya cuma nafsu, biasanya matanya itu redup, gaya bicara yang ragu-ragu, dan gestur tubuh yang penakut. Lu kehilangan wibawa alami lu sebagai pria. Selanjutnya, kecepatan otak lu itu hancur. Kecanduan dopamin dari kenikmatan instan itu bakalan membuat otak lu itu jadi gampang hancur atau gampang lemot. Lu jadi susah berpikir jernih, gampang lupa, gak sabaran, dan malas ngerjain tugas-tugas berat yang membutuhkan waktu lama. Ketiga, lu bakalan selamanya menjadi pemburu validasi murah. Pria yang gak bisa mengontrol nafsunya bakalan rela merendahkan martabatnya. Lu bakalan rela ngajar-ngajar cewek yang bahkan tidak respect sama lu, rela ngelakuin hal bodoh demi perhatian, dan rela mengorbankan uang serta waktunya demi validasi seksual yang sifatnya sementara. Dengerin ini baik-baik bro. Energi nafsu atau sexual drive itu sebenarnya energi yang paling murni dan terkuat yang dimiliki sama pria. Masalahnya itu bukan pada nafsunya, tapi bagaimana cara lu mengalirkannya.
Terapkan 4 prinsip ini. Prinsip pertama, pahami konsep transmutasi energi. Energi itu nggak bisa dimusnahkan, cuma bisa diubah bentuknya. Saat dorongan nafsu lo lagi tinggi-tingginya, jangan dilahap ke hal yang sampah. Alirkan energi lu itu menjadi ke hal yang produktif. Angkat energi itu untuk angkat beban lebih berat di gym, pakai untuk bekerja tanpa henti selama 3 jam, atau buat belajar skill baru yang emang lu tidak punya. Pria-pria terhebat di dunia menggunakan energi ini untuk membangun kerajaannya. Prinsip kedua, bersihkan input visual lu. Kalau lu mau berhenti kecanduan makanan sampah, lu nggak bakalan naruh makanan sampah itu di atas meja. Sama halnya dengan nafsu lu. Unfollow akun-akun vulgar di medsos lu, matikan fitur eksplorasi yang ke hal-hal vulgar, dan blokir situs-situs merusak. Bikin akses hal merusak itu jadi sangat-sangat susah. Prinsip ketiga, terapkan aturan tahan impuls 10 menit. Saat dorongan nafsu itu menyerang, otak lu lagi berada di fase impulsif emosional. Tahan diri lu selama 10 menit, berdiri di atas kasur atau jalan-jalan keluar, bahkan ke kamar mandi, dan guyur pala lu pakai air dingin. Biasanya setelah 10 menit logika lu bakalan kembali dan dorongan emosional itu bakalan mereda secara alami. Prinsip 4, bangun respect terhadap diri sendiri. Setiap kali lu berhasil mengalahkan nafsu lu lagi memberikan poin kemenangan buat self respect lu. Lu bangga dengan diri sendiri karena lu adalah tuan terhadap tubuh dan nafsu lu, bukan budak dari hormon itu. Saat dorongan itu datang sangat kuat dan otak lu sedang lemah, ini 3 langkah saklar darurat yang wajib lu eksekusi mulai detik ini juga. Ganti status fisik lu secara ekstrim, langsung turun ke lantai dan lakukan push up sampai lengan lu capek. Tahu, masuk ke kamar mandi dan guyur pala lu pakai air dingin. Ini bakal memaksa aliran darah lu dari emosional menjadi ke fisik. Selanjutnya, jangan pernah sendirian di kamar tanpa kegiatan. Kamar gelap, tempat tidur, HP menyala, dan kondisi yang kosong tanpa kegiatan, itu adalah kombinasi yang paling mematikan. Kalau lu lagi nggak ada kerjaan, keluar dari kamar, nongkrong di ruang tamu, atau jalan-jalan di luar rumah, atau lu pergi ke tempat umum yang nggak mungkin lu melakukan hal-hal aneh. Selanjutnya, ingat rasa bersalah setelahnya. Sebelum lu menyerah sama nafsu 5 detik lu, bayangkan rasa penyesalan dan rasa tidak berguna setelah 1 menit lu melakukan hal tersebut. Apa kenikmatan 5 detik itu sebanding dengan penyesalan seharian? Gak pernah, bro. Ingat ini baik-baik, bro. Pria yang tidak pernah menguasai nafsunya tidak akan pernah bisa menguasai dirinya sendiri. Tidak akan pernah bisa menguasai hal apapun di dunia ini. Kendalikan hasrat lu atau hasrat lu yang akan menghancurkan lu di masa depan. Mulai hari ini ambil kendali penuh terhadap pikiran lu. Alirkan energi besar buat hal-hal yang emang berbobot atau produktif untuk diri lu sendiri. Dan jadilah pria yang berkelas dan disegani. Gue mau dengar di kolom komentar, berapa hari rekor terlama lu untuk mengendalikan emosi tersebut atau nafsu lu? Dan apa sih rintangan terbesar yang bikin lu tumbang? Tulis di bawah, kita saling menguatkan sesama pria. Kalau video ini membuka pikiran lu dan membuka mata lu, jangan lupa untuk di like dan di share ke teman-teman lu supaya kita bisa berkembang setiap harinya bersama-sama. Dan subscribe channel Gentleman Speak supaya kita bisa menginspirasi bareng-bareng. Kuasai pikiran lu dan alirkan energi lu. And stay gentle, gua Dahlan, love yourself and thank you. Sampai jumpa di video berikutnya.